Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil review dan rangkuman kami, yaitu jurnal yang berjudul Enhancing Pronis Accuracy for Ischemic Cardiovascular Disease Using Nearest Neighbor Algorithm, a Robust Approach. Di sini saya bersama teman saya, yaitu saya adalah Rasal Saklanto Bolon dan rekan saya. Kunisha Pavita Azah. Di sini kami akan mempresentasikan jurnal yang telah kami baca dan telah kami ringkas juga. Di bagian pertama itu ada introduction atau pengenalan dulu terhadap jurnalnya, yaitu di mana jurnal ini menjelaskan tentang penyakit kardiovaskular ischemik, di mana ini adalah masalah kesehatan global dunia dan yang menjadi yang utama karena 18 juta orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini. Dan sebenarnya dari 32% total kematian tersebut itu disebabkan oleh keterlambatan diagnosis dan kurangnya teknologi pemantauan yang cepat. Sehingga ini dirumuskan bahwa jika bisa didiagnosis lebih cepat menggunakan machine learning atau dideteksi lebih awal dengan machine learning, itu dapat meningkatkan pengobatannya. Dan dalam machine learning ini fitur utama atau atribut utama yang diterapkan itu ada jenis kelamin, usia, tekanan darah istirahat, kolesterol, jenis nyeri dada, hasil EKG saat istirahat, detak jantung maksimum, anggina saat latihan, ST slope dan old peak, serta fasting blood sugar. Dan di sini di jurnal ini membandingkan 6 algoritma, yaitu ada KNN atau K-nearest neighbors, random forest, logistic regression, support vector machine, Gaussian naive Bayes, decision tree, dan dari 6 algoritma machine learning itu didapat perbandingan bahwa KNN atau K-nearest neighbor itu yang menjadi paling unggul karena dengan nilai akurasi 91,8%, recall-nya di 91,4%, F1 score-nya ada di 91,9%, dan precision-nya ada di 92,5%, serta AUC atau area under curve-nya di 90,27%. Dan di sini ini karena di dalam jurnal ini menggunakan beberapa banyak dataset, ini adalah salah satu dataset yang bisa menampilkan bahwa banyaknya ras atau ethnic group yang menderita penyakit ini. Yang meninggal karena penyakit ini. Next. Nah, di sini dijelaskan juga motivasi dan kontribusi apa yang dilakukan di dalam jurnal ini. Yang pertama, untuk motivasinya itu adalah memberikan alat yang akurat dan efisien bagi tenaga medis dalam mengidentifikasi dengan dini pasien penyakit kardiovaskular ischemik agar bisa ditangani lebih cepat. Dan kontribusinya itu adalah mencari dataset cardiovascular disease dari KAGEL, serta mengobservasi sekitar 70.000 observasi dengan fitur seperti usia, tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, kolesterol, kebiasaan merokok, dan lainnya. Tapi dari 70.000 dataset observasi itu, ditemukan bahwa fitur-fitur yang tadi disebutkan di dalam introduction seperti S-slope, tipe nyeri dada, detak jantung maksimum, EKG, dan exercise anggina dan outpeaknya itu tidak ada. Jadi harus disesuaikan lagi di dalam datasetnya tersebut sehingga nanti di dalam bagian-bagian selanjutnya akan disetting datasetnya. Lalu di kontribusinya juga melengkapi dengan 5 dataset karena ada dataset yang tadinya belum lengkap dilengkapi dengan 5 dataset lagi dengan 11 atribut umum. Dan lalu ada juga 3 langkah yang dilakukan sebelum melakukan proses eh, melakukan proses datanya, itu ada pembersihan data, pengkodan data, dan pengskalaan data. Lalu melakukan hyperthermic tuning untuk meningkatkan performa model, di mana dengan jadi model ini sebenarnya nanti dijelaskan di bagian selanjutnya bahwa eh, performanya masih kurang sehingga harus di tuning atau sedikit diimprovisasi lagi atau disetting lagi untuk bisa mendapat performa yang bagus. Dan lalu mengevaluasi performa model dengan berbagai metrik seperti akurasi, presisi, recall, F1 score, spesifikasi, dan AUC curve.
Dan di sini ada paper organization-nya itu adalah penataan di jurnalnya itu. Dan di jurnal ini terbagi di 8 bagian dan 2 bagian tadi sudah dijelaskan oleh saya. Dan di bagian satu tadi sebelumnya sudah dijelaskan juga. Di bagian 4 dan di bagian 5 itu akan membahas tentang pekerjaan terkait dan analisis komparatif. Lalu di bagian bagian 6 akan membahas tentang metodologi yang digunakan untuk menganalisis model tersebut dengan dataset yang tersedia, mencakup pengumpulan data, pemrosesan data, dan algoritma machine learning yang diterapkan dan teknik penyetelannya. Lalu di bagian 7 akan berisi tentang hasil dan pembahasan untuk mengevaluasi berbagai model. Lalu di bagian 8 akan berisi kesimpulan dan hal-hal ke depannya akan dilakukan untuk meningkatkan atau menyempurnakan penelitian ini. Lalu di literatur review ini sebenarnya hanya mereview literaturnya saja yang tadi telah dijelaskan bahwa penyakit ini penyebab utama kematian di seluruh dunia dan deteksi dini itu penting untuk mengurangi dampaknya dan machine learning ini dapat mendeteksi penyakit ini dengan akurat, cepat, dan dini. Lalu kita masuk ke komparatif analisis di sini di mana kita bisa lihat bahwa berbagai orang di sini dan rekan-rekannya menganalisis model machine learning yang ini pakai yang tadi dijelaskan ada 6 algoritma mesin yang digunakan. Lalu di sini mereka men-training model itu untuk menganalisis penyakit ini, di mana salah satu di sini bisa dilihat bahwa akurasi dan precision dan lain-lainnya itu dinilai. Dan dari penilaian ini, dari penilaian yang ada gambar satu dan gambar duanya ini, disimpulkan bahwa ada beberapa keterbatasan yang disebabkan oleh ukuran datasetnya, dan penyertaan fitur penting yang tadi saya jelaskan bahwa fitur-fitur yang di dalam dataset itu kurang memenuhi untuk melakukan penelitian dan kinerja modelnya juga ditingkatkan di sini di mana di sini modelnya itu di training dengan beberapa data yang berbeda di mana akan menghasilkan akurasi yang berbeda-beda juga dan di sini juga ketersediaan klinis di mana eh, ketersediaan klinis ini bagaimana mengimplementasikannya di dunia nyata. Di sini kita juga bisa melihat bahwa setiap model ini di training oleh orang yang berbeda-beda dan rekan-rekan yang berbeda di mana di sini bisa dilihat bahwa ada training model MLVV, SVV dan RF dan NB di mana di training dengan dataset uji hard dataset yang 303 intens dan model-model lainnya yang di training menggunakan dataset berbeda dan dataset yang sama. Dan ingin dilihat bahwa bagaimana akurasi, spesifikasi, precision, recall, dan F-score-nya juga. Oke, selanjutnya masuk ke metodologi. Jadi dalam jurnal ini itu ada 4 metodologi. Yang pertama itu pengumpulan data, kemudian ada pre-processing data, ada pendekatan machine learning terkini, juga ada metrik evaluasi. Nah, dimulai dari pengumpulan data. Jadi datanya ini dikumpulkan dari 5 data berbeda dengan digabungkan di 11 fitur umum yang nantinya akan membentuk satu kumpulan data yang lebih besar. Datanya itu dikumpulkan dari Kaggle dengan 5 data besar ini yaitu ada satu data Cleveland itu dengan 303 record, ada Hungaria dengan 294 record, ada Swiss dengan 123 record, ada Long Beach dengan 200 record, dan Stalok ada 270 record. Nah, kumpulan data itu berisi 12 fitur dengan satu fiturnya itu adalah target dan 918 contoh yang nanti akan dijelaskan berikutnya. Nah, untuk atribut-atributnya itu ada fitur-fiturnya itu ada jenis kelamin, ada usia, ada jenis nyeri dada, kolesterol, tekanan darah saat istirahat, tekanan darah saat puasa, denyut jantung maksimumnya, EKG saat istirahat, kemiringan ST, angina saat berolahraga, dan ada 6 yang bersifat kategoris dan 5 yang merupakan nilai numerik. Kemudian masuk ke preprocessing data. Jadi preprocessing data ini, kumpulan data tadi itu diproses dalam open source Anaconda Jupyter Notebook, yang itu merupakan alat sumber terbuka yang dibangun di atas pemrograman Python untuk memanipulasi dan menganalisis kumpulan data besar. Nah, studi ini tuh juga menggunakan pustaka library Python yaitu NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, dan juga Scikit-learn. Nah, selanjutnya lanjut ke pendekatan machine learning. Dalam studi ini itu ada
6 model machine learning yang dipakai, yaitu ada logistic regression, decision tree, random forest, habis itu ada super vector machine, ada Gaussian NB, dan juga Nearest Neighbor atau KNN. Nah, terakhir ada di metrik evaluasi. Jadi metrik evaluasi ini tuh digunakan untuk mengukur kinerja model berbasis machine learning. Nah, pemilihan metrik evaluasinya itu bervariasi tergantung pada masalah jenis model yang digunakan dan penelitian kami. Penelitian ini tuh ada akurasi, presisi, recall, skor F1, spesifikasi, dan luas di bawah kurva. Oke, selanjutnya di sini ada metodologi pre-processing data visualization. Di sini ada workflow dari keseluruhan jurnal ini, bagaimana cara pengolahan datanya itu workflow-nya seperti ini. Pertama, datanya kan dikumpulkan, data collection-nya itu ada 5 dataset itu, kemudian dilakukan data pre-processing mulai dari input data cleaning, data visualization, data encoding, data scaling, data splitting, juga testing data. Nah, kemudian data splitting-nya itu kan membentuk training data. Training data ini kemudian di training dengan 6 model machine learning, ada LR, RF, DT, SVM, KKN, dan GNB. Selanjutnya itu ada parameter tuning, yaitu memakai grid search CV dan juga random search CV. Nah, terakhir dievaluasi menggunakan 6 metrik, yaitu ada akurasi, presisi, recall, F1 score, specificity, kemudian ada AUC. Nah, akhirnya keluarlah bahwa base modelnya itu merupakan KNN. Oke, sekarang kita lanjut ke metodologi processing data visualization. Nah, di sini itu menunjukkan visualisasi data apa saja yang diukur dari data visualization ini, yaitu pertama ada deteksi outlier dalam tekanan jantung saat beristirahat. Nah, di sini itu menunjukkan kalau misalnya nilai kurang dari 80 itu dia diklasifikasikan sebagai outlier. Nah, kemudian juga ada deteksi outlier dalam kolesterol. Nah, ini itu nilai yang lebih besar dari 450 dan kurang dari 100 itu diklasifikasikan sebagai outlier. Kemudian ada plot histogram usia pasien yang bisa dilihat di sini. Nah, selanjutnya di sini ada plot histogram estimasi tekanan darah saat istirahat. Nah, di plot histogram di usia pasien ini kita tuh bisa lihat kalau misalnya usianya tuh antara 55 hingga 65 tahun. Jadi di usia tersebut itu rentan terhadap penyakit ini. Nah, selanjutnya di sini ada yang estimasi tekanan darah saat istirahat itu tuh menunjukkan bahwa antara 140 sampai 160 itu kemungkinan menderita penyakit tersebut. Kemudian masih ada lagi plot distribusi usia dan kolesterol. Di sini melihat membandingkan antara dua fitur, yaitu usia dan juga kolesterol. Nah, ini tuh individu yang berusia antara 50 hingga 65 tahun itu cenderung memiliki kadar kolesterolnya itu tinggi. Nah, terakhir ada grafik batangnya juga. Nih, grafik batang itu untuk mendeteksi jenis nyeri dadanya. Ada angina atipikal yang merupakan penyebab paling umum dari penyakit ischemic ini. Nah, selanjutnya ini ada di metodologi yang ketiga, yaitu pendekatan machine learning. Di sini kita akan fokus untuk membahas di Nearest Neighbor-nya aja. Jadi, algoritma Nearest Neighbor ini merupakan metode klasifikasi yang menggunakan data historis untuk memprediksi kelas baru, KNN bekerja dengan mencari tetangga terdekat dari data baru dalam ruang fitur menggunakan jarak Euclidean untuk mengukur kedekatan. Nah, data baru ini akan diklasifikasikan ke kelas yang paling dominan di antara tetangga terdekatnya. Langkah-langkahnya itu pertama kita menentukan jumlah nilai K yang akan digunakan. Kemudian kita menghitung jaraknya antara dua data baru dan semua titik dalam dataset. Kemudian kita ambil K titik dengan jarak terdekat. Setelah itu kita klasifikasikan data barunya ke kelas yang paling banyak muncul di antara yang terdekat itu. Nah, kemudian kita akan membahas tentang pengaruh nilai K. K kecil antara 1 atau 3 ini dia tuh overfitting, yang modelnya tuh terlalu sensitif terhadap noise dalam data. Kemudian kalau misalnya K besar itu bisa menyebabkan resiko underfitting yang itu terlalu umum dan kurang akurat. Sehingga pemilihan nilai K yang tepat itu membantu menyeimbangkan akurasi dan generalisasi model. Di dalam kasus studi ini itu dia menggunakan K7. KNN ini cocok untuk dataset kecil hingga sedang, tapi kurang efisien untuk dataset besar karena harus menghitung jarak ke semua titik data. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan result and discussion-nya. Jadi, eksperimen yang tadi itu dilakukan dengan prosesor AMD Ryzen 9 7950X dan perangkat lunak Python. Dan juga ada 6 model algoritma machine learning, yaitu LR, DT, RF, SF, SVM, KNN, GNB yang sudah dijelaskan berikutnya, itu diuji untuk memprediksi penyakit iskemik kardiovaskular. Nah, dengan evaluasinya itu menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, recall, F1 score, dan juga AUC. Nah, terus kemudian ada di sebelum
Tanning hiperparameter itu model seperti LR, DT, dan RF itu menunjukkan performa yang baik, namun KNN ini mengalami peningkatan yang signifikan setelah Tanning dengan randomized search CV mencapai akurasi 91,8%, recall 91,4%, F1 score 91,9%, dan AUC 90,27%. KNN ini juga menunjukkan jumlah true positif tertinggi dengan false negatif terendah, menjadikannya itu model terbaik dari 6 algoritma yang diuji di studi kasus ini. Nah, studi ini tuh menekankan bahwa pentingnya Tanning hypermeter untuk meningkatkan performa model dengan sistem prediksi yang dikembangkan berpotensi menjadi alat klinis yang efektif untuk mengidentifikasi pasien beresiko tinggi dan meningkatkan hasil perawatannya juga. Nah, ini juga ada result discussion-nya. Ini merupakan confusion matrix dari model sebelum penyetelan hiperparameter. Nah, yang A ini tuh ada logistic regression, yang B itu ada decision tree, yang C random forest, yang D ini sub SVM, yang E ini dia KNN, dan yang F ini dia Gaussian NB. Nah, selanjutnya ini ada di komparasi analisis model sebelum penyetelan hiperparameter. Yang ada di sebelah kanan ini sebelumnya, dan yang sebelah kiri ini sebelum, yang ada di sebelah kanan ini sesudah penyetelan hiperparameter. Nah, ini ada confusion matrix KNN setelah penyetelan hiperparameter, itu sekian. Jadi yang tadi itu kan dia sebelum di hiperparameter, nah ini sudah di Tanning hiperparameter itu confusion matrixnya menjadi sekian. Nah, ini kita masuk ke semua model sebelum penyetelan hiperparameter itu ada menunjukkan nilai sekian. Jadi 87,6 untuk akurasi LR dan lain sebagainya. Ini tuh merupakan hasil dari berbagai model sebelum ada Tanning hiperparameter. Nah, kemudian di sini itu perbandingan menggunakan matriks evaluasi AUC dari 6 model itu. Yang A ini tuh sebelum adanya Tanning hiperparameter, dan yang B ini sudah adanya Tanning hiperparameter. Nah, di sini menunjukkan ada beberapa yang turun dan naik di 6 algoritma tersebut. Nah, untuk KNN ini dia mengalami kenaikan yang awalnya 83,90 dari sebelum hiperparameter, dan sesudah hiperparameternya itu dia bisa menyentuh 90,270. Nah, ini dia hasil berbagai model setelah penyetelan hiperparameter. Dan di sini kita bisa lihat kalau KNN itu menunjukkan hasil yang paling besar, yaitu 90,2. Nah, selanjutnya kesimpulan. Jadi dari sistem prediksi ischemic disease ini yang dikembangkan dalam studi tersebut itu menunjukkan bahwa hasil yang menjanjikan untuk menegaskan potensi teknik berbasis machine learning dalam memprediksi penyakit ini. Jadi dari 6 algoritma ML yang digunakan untuk membangun sistem prediksi ini dengan data yang dibersihkan, ditransformasi, dan divisualisasikan sebelumnya untuk mendapatkan wawasan yang berguna. Data kemudian di-scaling dan dibagi menjadi dataset pelatihan dan pengujian. Setelah pelatihan dan pengujian, dua teknik Tanning hiperparameter yaitu randomized search CV dan grid search CV ini digunakan untuk meningkatkan performa model. Nah, akhirnya mencatat bahwa KNN ini memiliki performa yang terbaik dengan akurasi 91,8%, recall-nya 91,4%, F1 score-nya 91,9%, dan presisinya 92,5%. Akhirnya studi ini menyarankan bahwa sistem semacam ini dapat menjadi alat berharga dalam praktis klinik yang membantu tenaga medis mengidentifikasi pasien berisiko dan meningkatkan hasil perawatan. Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan menambahkan dataset yang lebih beragam dan ekstensif, serta mengembangkan teknik deep learning dan integrasi dengan perangkat keras untuk memantau pasien secara lebih efektif. Ya, mungkin sekian presentasi dari kami. Ini dia sumber yang kami gunakan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.